wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membangun jaringan LAN dan cara mengkrimping kabel UTP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kabel UTP itu ada dua jenis, yaitu konfigurasi cross dan konfigurasi straight. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengkrimping kabel UTP menggunakan konfigurasi straight. Ini alat-alat yang kita butuhkan. Pertama ada pisau cutter, ada tang krimping, kemudian ada tang potong, ada kabel UTP, dan ada konektor RJ45. Ini salah satu sisi dari kabelnya sudah di crimping dengan konfigurasi straight seperti yang ada di gambar. Nah, untuk itu kita tinggal crimping yang satu lagi. Langkah pertama kita kupas dulu kabelnya menggunakan tang potong atau bisa juga menggunakan cutter. Kita kupas. Nah, ini isi dari kabel UTP-nya. Dia ada 8 helai kabel. Nah, kabel-kabel dengan warna yang berbeda ini nanti kita susun sesuai dengan gambar apakah dia menggunakan straight atau dia menggunakan cross. Pertama kita pisahkan dulu masing-masing pair kabelnya. Kita pisah seperti ini. Kemudian bagian tengahnya ini kita potong. Itu kita buang. Selanjutnya, sebelum kita susun, kita luruskan dulu kabel-kabelnya menggunakan tangan. Nah, kalau sudah lurus, kita tinggal susun urutan warnanya sesuai dengan ketentuan. Karena kita ingin menggunakan topologi straight, berarti urutannya putih oranye yang pertama, kemudian oranye, kemudian putih hijau, selanjutnya biru, dan putih biru. Kabel yang keenam warna hijau, kemudian putih coklat, dan terakhir coklat. Seperti ini urutan kabel untuk konfigurasi straight. Nah, setelah itu kita rapkan dulu supaya dia lurus dan sejajar sesuai dengan urutan warnanya. Setelah itu kita potong ujungnya menggunakan tang krimping. Kita kira-kira. Nah, setelah terpotong seperti ini, selanjutnya kita pasang konektornya dengan posisi seperti ini. Seperti ini, kita masukkan semua kabelnya, pastikan dia sesuai dengan urutan. Sudah, kita tekan ke dalam sampai benar-benar masuk. Bisa dibantu dengan tang krimpingnya, kita pukul-pukul. Pastikan semua ujungnya ini sudah masuk ke dalam. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan press terhadap tembaga-tembaga yang ada di konektornya ini menggunakan tang krimping. Nah, di sini ada 3 ukuran, ada yang 4 pin, ada yang 6 pin, ada yang 8 pin.
karena di sini kita pakai konektor RJ45, dia menggunakan 8 pin, berarti kita pakai yang 8 pin. Pertama, masukkan dulu konektornya ke dalam. Kita lihat. Nah, kalau sudah, kita tekan sampai dia benar-benar terkunci. Kalau sudah, kita keluarkan lagi. Bisa lihat nih, dia udah kencang, tidak bisa dilepas lagi. Nah, kabel ini nanti bisa kita gunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan switch. Kita akan setting nanti bagaimana cara menghubungkan antara server dengan klien, seperti itu. Nah, ini adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk membangun LAN yang sederhana. Kita membutuhkan satu komputer dan satu komputer lainnya. Di sini kita menggunakan laptop dan CPU sebagai servernya, kemudian laptop sebagai kliennya. Ini sambungannya. Pertama, hubungkan komputer ini dengan switch, kemudian switch dengan laptop. Nah, di switch ini dia ada beberapa port yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat sekaligus. Ini misalnya kita ingin menghubungkan dengan klien yang lain, kita bisa tambahkan kabel, kemudian kita colokkan ke laptop atau komputer yang lainnya, seperti itu. Karena ini hanya contoh, nanti kita akan coba untuk melakukan setting laptop ini sebagai klien dan komputer ini sebagai servernya. Kita lanjut ke screen record di laptop dan komputer yang nanti. Nah, ini adalah tampilan dari komputer yang akan kita setting sebagai server. Bisa dilihat di sini konektivitas LAN-nya sudah terhubung. Cuma kita harus setting dulu nanti. Langkah untuk settingnya, kita klik start, kemudian lakukan pencarian, kontrol panel. Setelah terbuka, kemudian pilih network and internet. Selanjutnya network and sharing center. Nah, ini sudah terhubung dengan jaringan internet ya. Dan kita ubah dengan change adapter setting. Nah, ini untuk LAN-nya, berarti kita setting yang Ethernet. Kita pilih, kemudian klik kanan, properties. Untuk setting IP-nya, kita pilih yang IP Internet Protocol versi 4. Nah, di sini kita masukkan IP untuk servernya. Misalnya, biasanya untuk server itu segmennya dia 1, berarti 192.168.0.1. Ini sebagai contoh aja, kalian bisa gunakan dari 255.255.255.255 itu batas maksimalnya. Subnet masknya ini udah otomatis, kita pakai ini aja. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah kita setting, dia memiliki alamat IP yang tadi 192.168.0.1. Selanjutnya kita akan setting untuk komputer kliennya, sehingga nanti dari komputer klien itu kita bisa ping dari komputer klien ke PC server ini. Nah, untuk setting di kliennya sama seperti tadi, buka control panel, kemudian adapter setting, lalu masukkan IP-nya. Nih, kita pilih yang Ethernet biasa. Selanjutnya klik properties, ubah IP-nya. Nah, IP ini harus sama dia. Misalnya tadi 192.168.0.1, berarti 3 segmen ini harus sama. 192.168 ini kosong, dan yang belakang ini harus beda. Kalau tadi 1 berarti kita bisa pakai angka yang lain, misalnya 2. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita lakukan tes ping dari klien ini ke server. Buka command prompt atau CMD, kemudian ketikkan ping dan tulis IP servernya. Kemudian masukkan strip T. Nah,
karena dia sudah reply from 192.168.0.1 dengan waktunya 1 milisecond. Ini berarti sudah bisa terhubung antara komputer klien ini dengan server yang tadi sudah kita setting. Seperti itu. Dan untuk melakukan penambahan komputer, nanti kita tinggal bedakan di IP kliennya. Kalau yang komputer ini tadi dia IP-nya 192.168.0 kemudian 2. Untuk komputer-komputer berikutnya bisa menggunakan angka yang lain, misalnya dari 3 sampai 255, seperti itu.